Kamu yang pernah kau lakukan wahai Bani Israel, satu dosamu yang paling aku benci dan paling aku ingat dan tidak akan pernah aku lupakan. Dosa yang paling aku benci di antara semua dosa-dosamu wahai Bani Israel, ketika engkau membuat patung, tak apa, aku maafkan. Ketika kau menyembah dewa Baal, aku maafkan. Ketika engkau begini dan begini, aku maafkan. Tetapi dosa yang satu ini tidak akan pernah aku maafkan. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Jadi bagaimana mungkin saudara-saudara Kristen kita ini bisa masuk ke dalam surga, sedangkan masuk ke dalam bait suci Allah saja mereka dikutuk. Itu dalil. Makanya kehadiran kita ini sebagai apologet untuk menyatakan kasih sayang kepada mereka. Ayolah teman-teman, dengarkanlah seruan ini. Munculnya dari Al-Quran, munculnya dari kitabmu. Kalau Al-Quran Anda tolak, silakan aja. Tapi bagaimana dengan Bible yang Anda genggam? Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk menghanguskan semua pemakan babi. Anda mau kemana, Rek? Anda mau kemana? Anda pemakan babi? Ayo, Anda mau kemana? Itu dalil. Dan akan mengusir orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bisa sehimpun dengan orang Israel, tidak bisa sehimpun dengan orang Islam. Hanya orang Islam dan Bani Israel, Bani Ishak dan Bani Ismail yang bisa ke tempat sucinya Tuhan, yaitu surga. Karena hanya orang Islam dan orang Yahudi lah kemudian yang bersunat kulub. Orang-orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke dalam tempat suci milik Tuhan Elohim atau milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang Kristen teliti membaca Bible, di kitab mereka, kitab Wahyu 21 nomor 27, orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Najis. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam Baitullah, Bait El atau Betel. Tidak boleh. Nah, jadi makanya di tempat-tempat orang Kristen itu beribadah, ya itu tempatnya mereka. Tapi ke tempat sucinya orang Yahudi tidak boleh. Ingat, orang Yahudi, orang Islam, begitu mereka masuk ke dalam tempat suci, sebelumnya mereka mandi sujud, mandi junub dulu, mandi tahir. Habis itu mereka wudhu, mencuci tangan, memuci muka, mencuci kaki, melepaskan alas kaki, baru masuk ke tempat suci. Kalau di Kristen, mandi junub tak pernah, sunat tidak ada pembersihan jasad dan seterusnya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 nomor 28, Tuhan Elohim cinta terhadap hukum-hukumnya. Tetapi Kristen, hukum-hukum Tuhan yang dicintai oleh Tuhan dihapuskan dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutuk dosa dan itu adalah sampah. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman yang lain. Silakan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kita fokuskan di sini ya, Pak Esau ini sama Pak Niki ini nggak makan babi. Semoga saja juga kedua-duanya ini bersunat. Pak Esau bagaimana tanggapannya? Silakan Bang. Iya, betul. Kalau kami semua bersunat, memang wajib itu hukumnya. Babi juga itu apa? Kalau tidak ada makanan lain selain babi, itu haram, tidak boleh, terlarang. Ya, intinya hal-hal yang berhubungan dengan syariat kami akui lebih tidak ini Anda ya. Cuman pemahaman dari hal-hal yang sebetulnya nubuat tentang kalau kebenaran dari satu bangsa yang umi. Di mana dikatakan di Sefer Bereshit atau di Ulangan 18 itu kan itu sesuai sama juga sesuai satu kata-kata yang ambigu yang memang perlu penafsiran lebih konfensif. Dicari literasinya juga memang agak membingungkan karena rabi-rabi kami sudah jauh meninggal, jadi tidak serta merta bisa mencerna putusan. Tapi dengan kenyataan yang ada bahwa nubuatan itu menuju ke satu sosok, yaitu Nabi Muhammad dengan adanya Al-Quran. Hal-hal yang berhubungan itu ya memang harus kita akui sebagai satu kebenaran juga. Ya, hal-hal yang disebutnya nubuat juga dikatakan di dalam Al-Quran.
Cuman ya mungkin di sini ada sedikit mungkin saya baca ke diri sendiri ya, kekurangan pahaman saya tentang Nabi yang terakhir yang datang itu yang saya masih yakini sekarang adalah Isa Masih yang sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad. Mungkin intinya begitu host yang saya bisa ucapkan sekarang. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Esau. sama-sama Pak. Ya. Satu lagi nih topik ini. Bagaimana pendapat Anda Pak Esau? Kalau ada semua kepercayaan tidak tauhid, berbeda ajarannya dengan para nabi, begitu. Kalau Anda ini kan tauhid, tinggal syariat saja. Nah, pendapat Anda seperti apa? Kalau pernah ada manusia hadir di muka bumi itu mempunyai unsur ketuhanan dan disembah yang namanya Yesua Masih atau Yesus, bahkan dituhankan. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Silakan. Ya, yang saya tahu hal-hal yang berhubungan dengan pengimanan saudara-saudara kita yang menuhankan itu dulunya sih hanya yang saya pahami hanya duit tunggal di mana ada Allah Bapa dan Anak. Bahkan ada salah satu sekte di Syria sana yang ada 3 yaitu Maria. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan itu juga dikonsilikan atau dikanonikan, diganti Maria jadi Roh Kudus. Nah, 3 pemahaman inilah yang mau berbeda karena 3 sosok itu memang ada benar, tapi tidak semuanya itu adalah kesalahan atau apa ya di dalam menarasikan Tritunggal itu. Dulu duit tunggal, dirubah lagi jadi Tritunggal. Nah, dari kesalahan-kesalahan inilah yang saya yakin ini tidak sepakat karena dasarnya diambil dari Yunani. Seperti Anda ketahui, kitab Pesita, ya ada sedikit juga kebenaran sih, tapi tetap narasinya diambil dari Injil kami. Pesita bagi orang Sidat Timur itu ditulis dicatat dari bahasa Suryani. Ada juga yang dikatakan dari bahasa Romawi. Nah, tidak pernah ada satupun pewahyuan kepada orang Romawi. Sedangkan Lukas, Yohanes atau satu lagi siapa yang 4 gitu itu tidak pernah Isa Masih bertemu dengan mereka. Jadi bagi saya itu suatu sekte atau ajaran yang tidak benar. Oke, mantap. Begitu sih. Ya, makasih. Banyuma tidak benar karena bersumber dari Yunani katanya. Kira-kira gitu Banyuma. Silakan. Iya, memang demikian adanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas. Serigala ini identik dengan Roma. Sampai hari ini bahkan simbol Roma itu memang serigala. Nah, kenapa kemudian dikatakan ganas buas? Dikarenakan itu. Bahkan ketika kita melihat di dalam Matius 23 nomor 15, di situ sangat jelas dikatakan bahwa celaka ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Siapa itu? Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Apa tujuannya? Mentobatkan orang, ikut menjadi penganut agamanya, dan kemudian menjadi orang neraka. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak pernah kemudian mengajarkan Tuhan mereka inkarnasi menjadi bayi manusia. Sejahat-jahatnya mereka ahli Taurat tidak pernah kemudian mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengatakan menghapus dosa dengan menggunakan manusia di atas tiang salib. Tak ada itu. Orang Taurat, orang Yahudi membunuh Yesus itu tujuannya supaya membebaskan mereka dari penindasan Romawi Yunani. Bukan untuk dosa. Tidak ada hubungannya. Yohanes 11 nomor 45 sampai 53
orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ahli agama, imam-imam kepala dan mahkamah agama pada saat itu sepakat membunuh Yesus agar supaya Yesus itu tidak mempengaruhi orang-orang untuk beriman kepadanya sebagai Mesias. Karena kalau itu terjadi kemudian, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan negara mereka, bangsa mereka. Nah, jadi tujuan daripada pembunuhan terhadap Yesus itu agar orang-orang Roma tidak datang merampas bangsa Yahudi, bangsa Israel dan tempat suci mereka. Itu tujuannya. Nah, sedangkan kemudian orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, berbeda ajaran dengan orang ahli Taurat itu sendiri yang ada pada masa itu yang ingin membunuh Yesus. Dia mengajarkan ajaran paganisme, membuat orang-orang Roma dan Yunani pada saat itu tertawa dan bahagia. Kenapa? Karena dulu mereka dari nenek moyang mereka memang memiliki ajaran yang sama seperti Kristen, yaitu penjelmaan dewa-dewa yang nusul kemudian ke bumi menjadi manusia. Itu sudah diajarkan mereka, nenek moyang mereka, tapi tidak punya kitab suci, tidak punya buku panduan. Begitu Paulus kemudian datang memberikan konsep yang sama dengan nenek moyang mereka, mereka terima dengan mudah. Mereka terima dengan mudah. 13-14 buku dari Paulus itu diterima semua. Dengan mudah orang Roma menerimanya. Kenapa? Karena berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka dahulu. Begitu juga kitab kanonik. 4 kitab ini berkesesuaian dengan ajaran paganisme nenek moyang mereka, orang-orang Roma. Maka kitab ini digunakan. Sedangkan kitab yang digunakan Nasrani dalam hal ini adalah saudara Esau, itu tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena mengajarkan tauhid, mengajarkan Yesus itu hanya rasul, hanya nabi, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan akan datangnya sosok nabi penolong yang lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ditolak. Mereka yang menulis berkesesuaian dengan ajaran Roma Yunani diterima catatan-catatannya. Maka dijadikanlah kitab itu sebagai perjanjian baru dan kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta pada abad keempat dilantik menjadi perjanjian lama. Dikawinkanlah kitab itu menjadi satu sehingga ada di tengah-tengah agama Romawi pada saat itu. Agama Romawi bergeser ke Protestan, bergeser sampai ke bawah, Pantekosta, bergeser ke Advent, bergeser kemana-mana. Nah, itulah yang diimani oleh saudara kita Kristen hari ini. Demikian Bang Handi. Mantap penjelasannya. Sebelum ke Pak Heston, jadi apa Pak Esau ini nih? Pak Esau, apa yang Anda pakai sekarang kitabnya Barnabas? Apa iya, Bang? Ya benar, salah satunya adalah Barnabas. Terjawab kan? Betul. Terjawab aja, Bang. Simon, Apokrif itu, Bang. Apokrif itu tidak dikenal oleh mereka, tidak masuk kanon, gitu ya Pak Esau ya? Iya betul. Berarti tidak mengimani Yesus ini salib. Enggak, dia nggak mengimani Yesus disalib, enggak kan? Tadi udah dijawab sama dia. Yesus Mesias itu diselamatkan menurut dia tadi, udah dijawab. Dia setuju dengan yang ada di Al-Quran. Tinggal satu nih. Saya boleh bertanya sebelum ke Bang Heston? Enggak, saya dulu. Aku mau bertanya. Silakan. Bunda Rahma nanti. Hari Kamis saja nanyanya. Ya lanjut. Coba dikit Bun, coba dikit. Terus apa yang membedakan Nasrani sama Nasraninya siapa nih? Esau sama Islam? Apa? Esau. Iya. Apa bedanya kita? Ya. Kalau secara terlihat perbedaan dalam ketuhanan, pengimanan, kita sama. Tapi kalau dari syariat, hal-hal yang memang sifatnya histori atau karena begini, ada beberapa ayat juga di Injil kami yang tertolak oleh Muslim. Nah itu yang membuat satu perbedaan, di mana hal-hal yang berhubungan dengan nubuatan Nur kebenaran atau salah satu bangsa yang ini tidak secara terlihat terada di dalam Injil kami.
Jadi perbedaannya adalah secara syariat hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan. Kami tidak menyebutnya Allah. Karena yang saya pahami Elohim itu memang kesebutan. Tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Suryani yang memang itu disebutnya Al-Ilah. Rekan-rekan pun tahu bahwa kalau Al-Ilah, kalau kita tulis dalam bahasa Suryani yang memang mendekati bahasa Arab, itu ya sama, alif lam lam ha. Ya, Oke, jadi Tuhannya sama tapi beda penyebutan, beda nama gitu. Iya, kurang lebih begitu. Oh, berarti beda di syariatnya aja ya gitu ya. Iya. Oi. Sabar, memang dia agak telat ya, Res. Oh iya, maaf, saya orangnya humoris. Oke, lanjut, sip. Udah nangkep. Lanjut. Bunda silakan. Saya sedikit ya Bang, siapa Bang Esau. Kalau kita baca di Bible ya, yang orang Kristen pakai nih, situ kan tertulis Kisah Para Rasul 13:23, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Atau di Matius 15, Yesus berkata, aku diutus hanya. Ada kata hanya berarti terkhusus kepada Bani Israel. Seperti di dalam Al-Quran kami pun kan, Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Rasul diutus untuk Bani Israel. Nah, apa nih pemahaman Bapak ini seperti yang Bapak pakai nih, apa namanya ya, Injil Barnabas, yang apokripa ini yang disembunyikan. Apa di situ Yesus tertulis diutus untuk apa? Ada juga ayat-ayat seperti itu kah? Silakan Bang. Udah dijawab Diutus tadi, kemana? Bun. Udah dijawab tadi. Iya, diakui. Nabi Isa alaihissalam Yesus hanya diutus Bani Israel. Ada di Barnabas. Udah dijawab tadi. Berarti dia bukan Bani Israel Bang. Bagaimana itu Bang Esau? Nah, itu dia yang mau didiskusikan tadi mengenai kalau Anda bukan Bani Israel, Anda orang Indonesia, Anda berpatokan kemana? Itulah tadi yang dibahas sama Bang Juma. Coba dijawab Bang Esau. Anda bukan Bani Israel, Anda orang Indonesia, gitu ya. Anda ini bersumber kemana, berakar kemana iman Anda, terutama beribadah sehari-hari begitu. Silakan Bang. Kalau ke Israelan atau ke Yahudian, seperti saya jelaskan tadi, betul apa yang dikatakan Bang Juma. Terjadilah eksodus besar-besaran dulu, apalagi terjadi dalam masa Hologos ya. Itu menyebar ke seluruh dunia. Ke Asia Timur, termasuk di Indonesia, itu sebaran itu masuk ke Indonesia. Ada 2 pulau terbesar yang masuk ke itu, Sulawesi dan Ambon, tapi yang terbesar di Ambon. Nah, seiring dengan kristenisasi dan memang ketidaksesuaian dengan pihak Kristen, rabi-rabi kami itu lari ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini banyak sekali ya turunan-turunan Yahudi yang memang mempertahankan keyahudiannya. Dan kami mempertahankan Nasraniannya. Dan ada juga yang sudah convert kepada Muslim ya, seperti Ahmad Dhani, Marin atau siapa itu, Yakob, atau mungkin rekan-rekan juga kenal ya, saya pernah dengar satu narasi beliau, siapa Billy. Nah itu yang saya pahami ada keturunannya. Jadi hal-hal yang sifatnya kesukuan kami kuat. Begitu. Tapi kalau secara syariat, untuk peribadatan, kami bukan di gereja, kami punya tempat ibadah sendiri. Dan kami juga sama menghadapnya ke Bait Hemikadas atau Bait Suci, yaitu ke arah barat. Sama dengan Anda di Muslim yang mesti menghadap ke arah barat. Itu sesuai, begitu. Kita lanjut ke topik ya. Cuma tolong terangin dong, nanti juga disanggah oleh Esau. Saya pernah membaca Barnabas bab 39 berbunyi begini. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barnabas bab 39. Begitu. Apa Anda yakin ini Bang? Silakan Pak Esau dulu baru ke Bang Juma. Dikatakan di sana bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah,
narasi ini kan telah dijawab oleh Bang Juma tadi. Dan saya mengiyakan karena roh kebenaran dan Ahmad ini satu sosok yang sama, bukan menuju ke roh atau ini, tapi person itu orang yang membawa syariat baru di akhir zaman. Karena ini sifatnya ambigu di ayat-ayat yang lain. Kalau Anda membaca yang lain, itu akan menjadi suatu pertanyaan besar yang harus ditanyakan. Nah, ke siapa menanyanya? Ya, mungkin dalam hal ini kepada para apologet yang memang di Muslim ini mengatasi secara paham tentang Injil dan Bible dan Taurat, karena mereka itu mengimani itu, semuanya mengimani. Jadi ambigu ini tidak bisa saya pecahkan sendiri, harus diskusi, ranahnya bukan debat. Kalau debat kami kalah. Kalau kenapa? Karena 3,5 tahun masa pewahyuannya. Begitu. Baik, terima kasih Bang. Ini bukan debat. Silakan Bang Juma, Barnabas 39. Bagaimana dengan surat Ashab ayat 6 Bang Juma? Silakan. Bang Juma ngopi kali di belakang. Bang Juma. Ya, sorry Bang Handi, kenapa Ya. Bang Handi? Sorry saya tadi. Jadi di Barnabas bab 39 Bang Juma bunyinya begini. Iya. Terpujilah namamu yang kudus ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bagaimana korelasinya dengan surat Ashab ayat 6? Silakan. Iya. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada pesan yang dibawa oleh Allah, di mana pesan ini mengurai bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian disebut dengan sebutan nama Ahmad. Di situ jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami umat Islam kemudian ketika membaca ayat suci Al-Quran ini, lalu kemudian membaca Bible, dalam hal ini perjanjian baru, terlepas dari Barnabas ya, indikasi itu memang sangat kuat. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Ya hanya saja ya namanya kita berhadapan dengan orang yang tidak menginginkan kemudian adanya nabi di luar dari Bani Israel, ya maka pasti tertolak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru menganggap bahwa rasul ini adalah pembawa sihir yang nyata. Mengolok-olok, menyatakan bahwa ini adalah hanya sihir. Nabi Muhammad ini hanya pembawa sihir dan seterusnya. Itu dinyatakan oleh Al-Quran. Nah, sedangkan kalau kita bercerita tentang kitab-kitab terdahulu, ya banyak data sesuai dengan apa yang diterangkan Barnabas, yang diterangkan Filipus, yang diterangkan kemudian kitab yang ada di tengah-tengah saudara-saudara kita Kristen. Indikasi itu kuat. Yohanes 6 nomor 7 sampai nomor 15, Yohanes 14 nomor 16, 17 dan seterusnya. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya akan datangnya sosok. Bahkan ketika Yesus sendiri, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu jelas itu. Nah, buah kerajaan itu jelas 1400 tahun cahaya kerajaannya masih sampai hari ini tidak pudar dan seterusnya. Boleh tidak kita minta saudara kita membacakan kitab yang dimaksud tadi itu? Barnabas berapa tadi itu ya? Bab 39. Bab 39. Jadi udah kitab baca. Barnabas? Iya, Barnabas bunyinya begitu. Yang Yesus berkata gitu? Bukan? Yang jelas tulisannya Barnabas begitu. Ini tulisannya. Yang jelas Barnabas 39 berbunyi begini. Terpujilah namamu yang kudus, ya
Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu yang saya baca di Barnabas. Iya, 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 iya. Bahkan di situ juga menjelaskan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Gitu, di situ bab 39. Memang makanya ini Barnabas kan disembunyikan, belum lagi lanjut ke 44. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Barnabas 44. Gitu. Kalau iya, 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 iya. Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya, menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu akan menciptakan Firdaus dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu dan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Langsung lagi bab 112, dan seterusnya. Makanya teman-teman harus juga punya Barnabas lah buat dibaca-baca begitu ya. Oh iya, 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 iya. Itu dijual di mana itu Bang Andi? Di ini di sumber rezeki toko bangunan. Allahu Akbar, Masya Allah. Cobi-cobi anggota. Itu dibaca Bunda Rama tuh. Ada di Google lah. Kalau saya sukanya membaca ini Filipus 49 ketika Nabi Isa kemudian bersama Maria itu menikah. Suka saya baca itu. Udah Bunda Rama ya biar orang pada tahu nih. Nah, ini Bunda Rama bacakan sama dengan bacaan saya. Dibuka mic-nya Bunda. Kenapa enggak buka mic kalau ngomong? Noise. Aku noise. Enggak, Noise ya? Enggak. Suka saya baca itu. Gimana sih Bunda nggak ngomong? Diam aja. Aku noise bang, dibaca aja mohon maaf lanjut. Enggak noise kok. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Baik. Tadi aku noise, nah aku baca. Oh enggak ya? Enggak. Baik. Noise. Ya jelas tadi saya udah baca. Yang jelas tadi saya udah baca situ. Kira-kira gitu Bang. Yang jelas tadi saya udah baca situ. Kira-kira gitu Bang. Noise ini Bunda. Noise Bunda, noise. Dimut. Kira-kira begitulah yang tampil di layar teman-teman. Baca dalam hati aja. Siapa tuh suara tuh? Saya kok ada suara? Nggak ada orangnya? Oh ada dokter, dokter di luar kantor. Iya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Silakan bicara dok. Di luar kantor. Apokrip. Jangan sampai setelah dia nukang itu. Sampai dia nukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah coba dempo Ya siap tuh. Kedengeran dok.
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Woi, udah niku deh ngaji yo, dede udah niku ko dong. Kurang lebih segini 10 tahun apa sih runtuh tapi ya dede. Kayak ada 10 tahun baru ketemu kini, Dok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Di luar kantor. Ya udah, kita kembali ke topik dulu ya. Kita ke Pak Niki dulu deh. Pak Niki juga mungkin Nasrani juga nih apa Kristen nih, Pak Niki. Silakan Bang Niki, maaf dari tadi gak disenggol nih. Silakan Bang Niki. Buka mic-nya Bang Niki. Ya, silakan Bang. Lagi dengar aja, aman aman. Anda Nasrani apa Kristen? Kristen bang. Oh Kristen begitu. Ada mau ditanyain mungkin Bang? Atau ada tangkapan tadi? Tadi saya diskusi pertama sama beliau. Iya, ya. Terusin lagi sama Banyuma. Apa yang mau ditanyain sama Banyuma? Silakan. Nantilah, belum dapat ini. Belum dapat ilham. Tapi kalau boleh saya tanya Pak Niki biar ada topik. Bisa. Anda percaya nggak sih anaknya Bunda Maria namanya Yesus Amasya itu disalib terkutuk, Bang? Percaya atau tidak, Bang? Ya, menurut pemahaman saya yang sekarang itu, ya begitu. Boleh Anda menjelaskan Banyuma ciri-ciri orang yang disalib terkutuk? Mau Anda mendengarkan? Mau. Oke, silakan Banyuma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai yang disalib ini orang terkutuk. Dan tidak ada satupun dalil yang mengarah kepada Yesus yang mana Yesus ini pantas kemudian untuk disalibkan. Tidak ada dalil. Karena Yesus ini adalah orang yang dikasihi. Yesus ini adalah orang benar. Justru orang benar, orang yang dikasihi itu dilarang kemudian oleh Tuhan untuk dibunuh. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi haram hukumnya ini Yesus dibunuh. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pendekatan terhadap dalil, justru yang terkutuk ini adalah Yudas. Makanya saya mengatakan bahwa yang disembah oleh saudara-saudara Kristen selama kurang lebih 2000 tahun itu adalah Yudas. Karena hanya Yudas yang terkutuk di atas tiang salib. Belum lagi ketika kita jadikan rujukan surat Paulus Galatia 3 nomor 13, ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, ini tertulis di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dikutuk dikarenakan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, hukuman mati berlaku kepada orang yang terkutuk, di mana salah satu kutukan itu adalah karena dia makan uang suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Nah, sedangkan di dalam Amsal 21:18, orang makan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Berarti Yudas di sana. Yudas inilah yang terkutuk, bukan Yesus. Sehingga yang mati di atas tiang salib ini jelas bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, tetapi orang yang dikutuk oleh Allah. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Dikiranya Paulus itu tidak akan dikritisi oleh umat Islam nantinya. Tapi dengan hadirnya kitab tersebut di Indonesia dan dibaca oleh umat Islam memahami bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yudas berdasarkan Bible itu sendiri. Saya kira begitu sementara Bang Handi. Oke, itu
Tanggapannya Bang Niki kalau silakan. Lanjut nih. Apa namanya? Kalau begitu ada enggak di Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Ada. Nabi Isa tidak disalibkan itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai ayat 158, bahkan sampai ayat 159 masih terkait dengan tentang penyaliban. Justru kemudian ketika kita melihat ayat An-Nisa 157, ya, di situ orang-orang yang beriman kepada penyaliban ini dihukum oleh Allah. Penghukuman itu apa? Akal mereka kemudian tidak berfungsi dengan baik. Itu diterangkan dalam surah Maryam. Nah, di situ dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Justru karena ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, dari akibat ucapan inilah kemudian mereka dapat hukuman. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, dan mereka ejek dengan menamai Isa itu sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang itu. Itu kata Al-Quran. Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi yang lain mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham tentang itu, yakni tentang Nabi Isa. Benar-benar mereka itu dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Kita buktikan. Lukas memberitakan tentang penyaliban. Lukas tak ada pada saat kejadian. Maka Al-Quran mengatakan mereka hanya mengikuti persangkaan mereka. Mereka tidak tahu. Markus menuliskan tentang penyaliban. Paulus menuliskan tentang penyaliban. Mereka orang-orang ini tak ada pada masa kejadian. Al-Quran mengatakan itu. Mereka tidak ada pengetahuan tentang kejadian itu. Mereka hanya mengada-adakan, mereka hanya berprasangka saja. Dan memang betul, tak ada satupun manusia di tengah-tengah Bani Israel yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Tak ada. Itu hanya cerita yang muncul dari barat kemudian. Tak ada satupun. Tak ada. Kalau ada coba tunjukkan. Saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada orang murid Yesus yang begitu setia menunggu Yesus, yang begitu setia menemani Yesus, yang begitu banyak Yesus memperlihatkan mujizat kepada mereka, ada tidak satu orang pun di antara mereka yang menunggu detik-detik kebangkitannya di kubur, dari kubur? Tidak ada satupun. Artinya mereka tidak sesuai dengan euforia gereja, membahas, menceritakan tentang Yesus. Nah itu dia. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan, akan tetapi aku angkat dia, barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Oke, makasih Bang. Ada lagi Pak Niki? Kalau nggak ada kita sambut dulu Pak Heston. Selamat malam Pak Heston. Dibuka mic-nya Bang Pak Heston. Diterima Bang, dibuka mic-nya Bang. Oke, kalau belum bicara Pak Niki tadi penjelasan Bang Yuma Anda paham apa seperti apa atau ada sanggahan Pak Niki? Paham sih Bang, kalau tentang bicara begitu paham. Cuman ini ada beberapa teori tentang Saya udah malam di sini. Ntar dulu Pak Niki, kenapa Pak Isau? Pak Isau kenapa? Saya izin turun Bang, karena terima kasih. Oh iya Bang, makasih Bang ya. Terus belajar Bang. Makasih Pak Isau. Silakan Bang Niki dilanjutin. kalau bicara tentang disalib dan tidak disalib, ada satu ajaran kalau di Kristen nih, bahwa kematian Nabi Isa itu diharuskan meninggal, ya kan?
Maksudnya? Kira-kira mirip lah sama Nabi Musa lah, mati dan dibangkitkan. Karena kalau menurut Kristen itu bahwa Nabi Isa itu datang diutus, dikirim Allah, ya Nabi Isa itu untuk jadi penebus umat manusia. Nah makanya yang Smith bilang itu kan dikirim, ternyata kalau menurut ajaran Islam itu cuma khusus bangsa Israel. Dan ya dijelaskan Bang Juma tadi, karena kalau begitu memang bisa disalahkan juga kalau tidak disalibkan. Menurut Bible, bukan Cukup menurut ya. Islam. Niki. Oke. Itu sanggahannya Bang Juma. Ya gimana Bang Handi? Sanggahannya? Sanggahannya tetap ya ada penyaliban, tetap dia bahwa Yesua Masya diutus untuk menebus dosa manusia di muka bumi begitu dengan cara disalib. Tetap itu dia pendapatnya Bang Juma. Silakan. Harus disalibkan. Apa tujuan penyalibannya? Tujuan penyalibannya apa? Karena orang Yahudi sepakat menyalib, membunuh Yesus untuk supaya orang-orang Yahudi, tempat sucinya dan bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Nah, kalau Kristen apa? Versi Kristen apa tujuan dari penyaliban ini? Tadi udah dijawab, menebus dosa manusia kan. Nah, itu dia. Pola ini tidak ditemukan pada tuan rumah. Ini tidak ditemukan pada tuan rumah. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, tidak ditemukan kemudian ada unsur penebusan dosa di sana. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli kitab berkumpul kemudian dengan imam kepala. Mereka satu pun di antara para ahli Taurat tidak ada sedikit pun yang bersinggungan dengan konsep penebusan dosa. Tak ada. Coba Anda baca tuh. Hiruk pikuk kemudian yang muncul pada saat itu, huru hara yang terjadi pada masa itu, penangkapan, membuat sayembara, membuat nubuatan, mengumumkan kemudian siapa yang menangkap Yesus, siapa yang melihat Yesus, tolong kemudian laporkan kepada kami. Apa tujuannya? Karena Yesus ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yesus dibiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa Israel. Sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Tak ada dosa waris, tak ada menghapus dosa, tak ada. Nanti beberapa tahun, puluh tahun kemudian, setelah pembunuhan ini terjadi kepada pengganti Yesus, tragedi penyaliban itu benar-benar terada. Barulah kemudian dikait-kaitkan dengan pengajaran nenek moyang mereka. Dilantiklah Yesus sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus datang untuk dibunuh, agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Nah, itu dia. Masalahnya itu di situ. Jadi tak ada satupun unsur penyalib itu terjadi untuk penghapusan dosa. Penyaliban itu adalah melanggar perintah-perintah Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Pelanggaran besar. Yang menghadiahkan kemudian penyaliban itu adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan justru murka. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu jelas itu. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya yang menyalibkan Yesus, ya, dalam hal ini yang menjadi propaganda penyaliban Yesus itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Jadi iblis yang menghadiahkan kematian di atas tiang salib itu adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan murka. Makanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana? Ulangan 21. Apa yang tertulis? Jika seseorang penjahat, pelaku dosa, di mana dosanya setimpal dengan hukuman mati, maka orang yang digantung di atas tiang salib, di atas tiang secara terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusakamu. Jelas itu.
Makanya Yusuf Arimatea, Nikodemus dan Maria Magdalena itu minta kepada Pilatus untuk segera menurunkan mayatnya oknum tersebut. Karena jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah, karena di situ menjelang Sabat. Nah itu saudara, sehingga ketika saudara mengatakan bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa, itu ajaran yang muncul kemudian. Tak ada satupun dalil yang bisa membenarkan di dalam perjanjian lama pembunuhan terhadap manusia, apalagi pembunuhan terhadap oknum Tuhan katanya. Itu nggak ada. Itu hanya ajaran yang muncul kemudian di dalam agama Romawi Vatikan. Gitu bang. Terima kasih Bang Joma. Silakan Dek Niki. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Ada lagi Bang Niki? Mau ditanyain? Belum. Tapi sudahilah Bang Niki. Banyak udah nerangin loh. Yesus Masya itu orang baik. Dia itu orang soleh. Dia itu orang taat. Dia itu dicintai oleh yang mengutus dia. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dikasihi. Nggak mungkin lah orang yang dikasihi, diberi firman, dibiarkan begitu. Gitu loh. Menurut tadi keterangannya, ini ajaran datang belakangan. Datang belakangan sesuai dengan ajaran pagan Romawi. Karena ajaran terdahulu nggak ada kayak gitu. Menebus dosa itu ya bukan dengan mengorbankan anak orang, tapi memperbaiki diri, mengikuti ajaran Yeshua Mesya untuk Bani Israel. Itu namanya menebus dosa. Kalau secara liturgi-liturgi kebiasaan yang dilakukan, ya ada hewan yang disembeli untuk dagingnya untuk berbagi. Gitu kira-kira begitu. Bukan darah manusia. Ulangan 18:20. Jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok. Dewa Molok lagi nongol nanti, jadi viral lagi Dewa Molok nanti Banyu. Udah viral beberapa bulan yang lalu. Orang-orang yang mempersembahkan manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi mempersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada orang Israel, Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Aku Tuhan, aku sendiri Tuhan akan melenyapkan mereka dari sebangsanya, karena mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan itu yang mengatakan. Nah pertanyaannya nih, kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Darah manusia Yesus dipersembahkan. Setan ini mempersembahkan darah Yesus kepada siapa? Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mau pertumpahan darah, tidak mau persembahan darah manusia. Yesus manusia. Kepada dewa lah. Nah itu dia. Dewa Molok. Pada siapa lagi? Makanya Yesus mengusir kan. Enyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Tidak main-main itu. Gitu kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niki, halo Bang Niki. Maukah malam ini Bang Niki kita bareng-bareng di sini membersihkan nama Yesus Masya, anaknya Bunda Maria, anak kesayangan orang loh ini. Kita bersihkan dia daripada tuduhan-tuduhan kalau dia terkutuk. Kita bersihkan namanya. Mau nggak kita sepakat di sini Bang Niki? Bahwa sekarang masih fokus di Solo. Bahkan Mas Gibran mengundang Wapres. Bang Niki. Halo Bang. Ya, mau nggak kita sepakat kita bersihkan namanya anaknya Maria Yeshua Masya ini? Pak, kalau menurut saya, menurut Smith, menurut Niki nih, apa namanya, membersihkan satu nama itu tidak juga cuma dibicarakan, ya kan? Jadi tetap Anda bersiteguh bahwa anaknya Maria yang mati terkutuk di tiang salib begitu? Tidak Bang, tidak juga. Nauzubillah min dzalik.
Hendra Hendra ada di bawah. Karena Bang Hendra naik dong. kalau saya sih yakin tidak sekarang. Tapi kalau bilang mau dibersihkan nama lah, menurut saya bukan hak saya, begitu maksud saya. Ya kalau tidak bisa membersihkan Yesus, ya minimal bersihkan Anda dari penganut ajaran nabi-nabi palsu. Itu sih. Mungkin bang, mungkin. Amin. Amin. Insyaallah. Sederhananya nih loh, Nik, sederhananya gini loh ya. Terus setuju nggak kalau Yesus Amasya itu orang soleh? Setuju nggak, Nik? Setuju. Baik. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu adalah kekasih atau utusan Allah, utusan Tuhan? Setuju bang. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu adalah selalu diberi karunia dari Tuhan? Iya bang. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu mau menyelamatkan Bani Israel? Pasti bang. Ya, setuju. Ya, setuju nggak Yesus Amasya ini tidak ada cacatnya sedikit pun? Setuju nggak? Yakin bang. Yakin. Nah, di antara kategori tadi yang saya maksud, apakah yang kategori itu adalah wajar atau bisa untuk disalib terkutuk? Setuju? Tidak bang. Nah sekarang Yudas, Baju Made ceritain Yudas. Apakah Yudas masuk kategori disalib? Baju Made, silakan. Sudah paham saya itu bang. Paham saya bang. Sebenarnya ini akalnya masuk Baju Made, cuma imannya yang membuat dia akalnya mati gitu loh. Bang Adi, Beli ruang untuk bernapas. Iya. ini dikit Guru Nda. Jadi kalau nggak salah, Niki ini di awal live ini kan bilang dia itu ya Kristen, cuma masih ada yang kosong gitu. Masih ada yang, nah itu coba diceritain lebih jauh. Bagian mananya? Silakan. Ini bang, kan saya ini Kristen udah lama nih, ya kan, dari lahir lah, ya kan. Baca Alkitab, kalau dibilang baca Alkitab, kita itu dipastikan dulu waktu SD kalau nggak salah saya, itu setiap hari harus satu bab, ya kan. Jadi itu sekitar 3 tahun itu sudah selesai baca Alkitab. Jadi dari keseringan baca Alkitab, saya pahami belajar di Alkitab ini bahwa ada yang kurang ini, ya gitu, ada yang salah ini, ada yang melenceng. Gitu. Makanya saya tahu di dalam tidak bisa dapat, saya cari tahu keluar lah. Ya itu bang, sampai sekarang saya tanya-tanya lah di semua tempat. Siapa yang bisa dapat penjelasan yang paling tepat yang menurut saya masuk logika saya terima itu. Begitu bang. Makanya saya tanya ke sini bang. Oke. Nah, karena terkait dengan kesolehan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu dulu. Mazmur 34 kita baca satu perikop. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap orang jahat, dan jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang dusta. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari atas muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesukarannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Ia berlindung, ya. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan dipatahkan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah,
Kalau kita tanya kepada saudara kita Kristen, Yesus ini manusia yang paling bersih dari segala macam dosa, betul atau tidak? Jawab Nick, betul. Betul bang. Jika benar, maka Tuhan akan selalu mengabulkan doa Yesus. Karena Yesus itu soleh. Tuhan tidak akan kemudian mengabulkan doa orang durhaka. Maka tiap umat yang soleh minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa sesuai dengan permintaannya. Nah, mari kita lihat Markus 14. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka bertiga, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah wahai Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu juga masalah berlalu daripadanya. Kata Yesus, doa Yesus, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, jika Yesus orang benar, Yesus orang yang soleh, sudah pasti Yesus akan diselamatkan saat penyaliban. Tetapi jika Yesus ini bukan orang yang soleh, pastilah Yesus tidak akan ditolong pada saat dia mau dihukum, dan pasti dibiarkan mati. Permasalahannya sekarang adalah siapa yang soleh, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas, siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas. Ini permasalahan, karena alur ini kemudian diresapi oleh akal kita berdasarkan apa yang kita nikmati di dalam Bible, yang konon ceritanya umat Kristen mengkitabkan kitab tersebut. Mazmur 34 versus Markus 14. Tuhan melindungi, Tuhan menyayangi, Tuhan menyelamatkan orang yang benar, orang yang berdoa, orang yang saleh, menyelamatkan dan membuat orang yang fasik kemudian celaka, menanggung hukuman dan seterusnya. Sedangkan Yesus mempraktikkan apa? Yesus mempraktikkan sebagai hamba suci, hamba yang benar-benar tulus melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa padaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Yesus ini orang yang saleh. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kenapa dimensi ini tidak tersentuh kepada kalbu, kepada hati, kepada akal teman-teman Kristen? Kenapa? Karena sejatinya Kristen hanya makan doktrin dan dogma. Mereka tidak pernah belajar secara kritis terhadap Bible dengan kejadian penyaliban. Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan orang tua mereka, apa yang diajarkan nenek moyang mereka, yaitu menyembah kepada manusia yang datang hanya sebagai nabi dan memproklamirkan dirinya untuk dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan. Ini masalah besar sebenarnya. Ini masalah besar. Makanya di Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk adalah mereka. Kenapa? Tuhan mengatakan bahkan lebih buruk dari hewan. Karena hewan tidak diberi akal, tapi hewan masih bisa kemudian menganulir ketika diajak oleh makhluk dengan cara baik, manusia dengan cara baik, majikannya dengan cara baik. Bagaimana burung beo bisa berbicara mengikuti majikan, bagaimana seekor kambing, bagaimana seekor sapi, bagaimana seekor ular bisa dijinakkan oleh majikan. Tapi orang Kristen ini dikasih akal. Jangankan manusia, Tuhan pun ya tidak diikuti, tidak dijinakkan dirinya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yesus pingin kali mereka mati. Iblis pingin kali Yesus mati. Kristen pingin kali Yesus mati. Saya bingung membedakan antara iblis dan Kristen. Untung saja Al-Quran mengatakan
wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Saudara-saudara mereka adalah kafir, orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok kerjasama dengan iblis di dalam menyesatkan umat manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu Al-Quran mengatakan, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu betul. Apa buktinya? Coba kalau misalnya saudara Niki ini nanti punya anak, begitu anaknya sudah bisa bicara, anaknya sudah bisa jalan, diajaknya kemana? Ke gereja. Mau ngapain? Jadi saudara Niki ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Nanti anaknya beliau punya anak lagi, cucunya beliau akan diajarkan terus menerus sampai kiamat datang, sampai Yesus datang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Al-Quran juga memang mengatakan begitu. Aku akan menjadikan kejahatan itu menjadi indah bagi mereka, tak sedikit, dan aku akan menyesatkan mereka. Aku akan mendatangi mereka dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, dan hanya sedikit di antara mereka yang akan ikhlas beribadah kepadamu. Selebihnya aku akan giring kepada neraka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu. 1, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. 2, ini yang dikatakan. Maka Allah mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kebenaran apa lagi yang mau disembunyikan? Tentang hasil dari pengajaran nabi-nabi palsu sudah diuraikan. Orang yang disalibkan jelas adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk jelas adalah Yudas. Yesus sendiri adalah orang yang taat. Yesus sendiri adalah orang yang soleh. Lalu kenapa Kristen yang dari barat ini pingin kali harus Yesus yang mati di atas tiang salib? Sementara konsep Tuhan pada Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Salomo, dan Yesus di dalam pengajarannya mengajarkan mempersembahkan kurban hewan sebagai tebusan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Katakanlah kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Nah, apa persembahan yang diperintahkan Nabi Musa? Manusia atau hewan? Hewan. Jadi Kristen ini salah. Kristen ini korban prank dari Paulus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Demikian Bang Andi. Ini Bang, apa namanya?